Selamat siang, sore semua ibu-ibu. Dengan penuh syukur kami hari ini boleh beribadah bersama. Kita mempersiapkan hati sebelum kita ibadah. Kita mau menyanyi sebuah lagu El Shaddai. Dalam masa pandemi ini, kami harus memperkuat iman kita bersandar kena Allah yang berkuasa. Tak usah ku takut, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkati.
低头祷告. Kita tutup mata berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucapkan terima kasih atas pernyataan Tuhan kepada setiap kami. Pada sore hari ini kami datang ke hadapan Tuhan dengan penuh hati yang bersyukur karena Tuhan memimpin kami, memberkati kami, menyertai kami sepanjang hidup kami. Kami ingin berserah jiwa dan raga kepada Tuhan. Biar kami setiap hari boleh bersama dengan Tuhan dengan penuh kasih, penuh penyayang kepada kami. Kami sangat bangga punya Tuhan seperti yang lain. Kami percaya Tuhan kami yang kita percaya adalah Tuhan yang Maha Kuasa, yang selalu menyertai kami walaupun di mana kita berada. Terima kasih kami menyerahkan ibadah sore hari ini kepada Bapa. Kami juga menyerahkan penginjil Sifra ke tangan Bapa. Pakailah dia untuk men-sharingkan firman Tuhan menjadi kekuatan bagi tubuh, bagi jiwa raga kami. Terima kasih kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kami akan baca firman Tuhan yaitu diambil dari 1 Korintus pasal 15 ayat 10. Yaitu kitab yang kita hafal ya. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia-Nya yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. 我们来看哥林多前书15章10节。然而我今这成了何等人，是蒙了上帝的恩才成的，并且他所赐的恩不是突然的。我与众信徒格外劳苦，自然不是我，乃是神的恩常与我们同在。 Sebelum masuk firman, kita nyanyi sebuah lagu Hanya Karena Anugerahnya. Bukan karena kebaikanmu, bukan karena fasilitasmu, bukan karena kekayaanmu, kau dipilih, kau dipanggilnya, bukan karena kecakapanmu, bukan karena baik rupamu, bukan karena
kita akan masukin firman Tuhan. Kami persilakan Ibu Sifra. Bu-bu semua, halo, apa kabar? Tetap semangat ya. Kita bersyukur bisa tatap muka beribadah melalui virtual ini. Mari kita berdoa sebelum baca firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih setiamu selalu menyertai hidup kami hari lepas hari. Di tengah pandemi ini Tuhan, Kau tetap memberi kami persekutuan bersamamu, agar hati kami teguh berdiri, kuat menghadapi tantangan kehidupan hari lepas hari. Tuhan, kami mohon Engkau terus meneguhkan hati kami. Kuatkanlah seluruh keluarga kami melalui firman-Mu yang akan kami baca, juga menguatkan iman kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita membaca dari Yohanes pasal 14 ayat 22 sampai 28 dan 31. Yohanes pasal 14 ayat 22 sampai 28 dan 31. Ayat 22, Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, Tuhan, apakah sebabnya? Maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia? Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera ku tinggalkan kepadamu, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku akan pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersukacita. Karena aku pergi kepada Bapa, sebab Bapa lebih besar daripadaku. Tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Demikian jauh, Ibu, firman Tuhan. Berbahagia kita yang merenungkan dan nyimpan dalam hati kita. Ibu semua yang dikasihi Tuhan, ketika kita memiliki anak, kita rasanya senang sekali ya, apalagi anak yang kita punya atau cucu yang kita punya rajin, pintar, lincah, menyenangkan. Dan ada satu orang berkata,
ini anak siapa ya? Nah, dengan bangga orang tua itu bisa mengatakan, siapa dulu dong bapaknya, siapa dulu dong mamahnya. Ada satu kebanggaan tersendiri karena anaknya punya kelincahan, punya keunggulan. Ibu-ibu semua yang dikasih Tuhan, ketika kita membaca firman Tuhan tadi, kita akan berikan tema bukan aku, melainkan Dia. Kita dalam hidup kita sehari-hari, kita juga pasti memiliki keunggulan hubungan kita dengan Tuhan. Apa yang kira-kira kita rasakan hubungan dengan Tuhan yang membuat kita merasakan siapa dulu Tuhannya, siapa Tuhannya kita. Oleh karena kita mengalami hal-hal yang sungguh kita rasakan secara pribadi berbeda. Kita bisa merasakan akan sukacita, kita merasakan akan pertolongan Tuhan yang luar biasa. Seorang anak yang lincah, yang pintar, pasti dia happy bersama papa mamanya. Demikian juga ketika kita memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Yang pertama kita belajar bahwa ketika kita mengasihi Tuhan dan menuruti perintah Tuhan, hubungan yang baik, ya, ada satu relasi yang baik. Hubungan yang baik dikatakan, kenapa Tuhan Engkau menyatakan kepada kami bukan pada dunia? Yudas mengatakan, karena Yudas merasakan kasih Tuhan yang besar dalam hidupnya. Kasih Tuhan yang heart to heart. Kemungkinan besar Yudas ini juga ada di dalam pertemuan Yesus dengan murid-muridnya saat itu. Ya, dalam persekutuan dimanapun Yesus berada, dia merasakan kehadiran Tuhan, memberi kepada dia rasakan kasihnya Tuhan, membuat dia sukacita. Di dalam kehidupan sehari-hari Tuhan menginginkan ketika kita mengasihi Tuhan, menuruti perintah Tuhan, Tuhan mengatakan dia akan hadir bersama Bapa. Diam dalam orang itu. Dan Tuhan mengatakan, damai sejahtera ku tinggalkan, damai sejahtera ku berikan. Karena setiap orang yang menuruti perintah, ya, seorang anak yang menuruti perintah, berarti anak itu tidak membantah, mama senang, anak itu senang melakukannya. Dan itu membanggakan Tuhan. Dan anak itu juga rasa bangga karena diperintahkan papa mama yang mengasihi. Kunci yang pertama, kita merasakan kasih Tuhan lebih dahulu. Bapa mengasihi anaknya, yaitu Yesus. Yesus juga bangga dengan Bapanya yang mengasihi. Ke dalam dunia, Yesus disertai di dalam karya pelayanannya. Demikian juga kita saat ini merasakan ketika menjalankan perintah Tuhan, kita tidak berbantah dengan Tuhan. Tuhan juga bangga dengan kita. Siapa Tuhannya kita juga rasakan. Sehingga setiap pelayanan yang kita lakukan memberi kepada kita dampak kekuatan Tuhan di dalam diri kita. Semangat, bukan saya, bukan aku, melainkan Dia.
Yesus pun juga sangat menekankan, apa yang kufirmankan karena dari Bapa sumbernya, Dia yang mengutus aku. Tidak ada hal yang bisa kita sampaikan dalam hidup ini. Tidak ada yang kita banggakan dalam diri kita ini. Karena kita sudah dikasihi Tuhan luar biasa. Dia mati di kayu salib. Dan mengutus, dikatakan Roh Kudus, Roh penghibur dalam hidup kita. Sehingga kita merasakan damainya Tuhan. Itu yang pertama. Karena kita menjalankan perintah Tuhan dengan sukacita sebagai tanda kasih kita kepada Tuhan. Bukan aku, tetapi Dia yang mengasihi aku lebih dahulu. Kasih kita adalah kasih yang terus meningkat, agape seperti Kristus. Kasih kita makin dalam. Yang kedua, kita belajar melalui ayat yang kita baca. Melakukan perintah Tuhan berarti ada pekerjaan yang Tuhan titipkan dalam hidup kita. Dan Tuhan mengatakan Dia akan menyertai. Jangan gelisah hatimu, jangan gentar. Ketika Tuhan menyertai kita melalui Roh Kudus, kita dijamin oleh Tuhan, hidup kita ada di dalam Dia. Di tengah pandemi ini kita rasa takut dan gentar. Percayalah, Tuhan sangat baik kepada kita. Pasti Tuhan kasih perasaan-perasaan kita yang tajam di tengah pandemi ini. Baik melalui kesehatan kita maupun melalui segala cara hidup kita, melalui protokol kesehatan. Saya merasakan sekali ketika saya pergi misalnya melayani Tuhan di kedukaan atau melawat atau kita belanja untuk kebutuhan keluarga. Saya rasakan sekali sensitivitas saya ya. Misalnya kesehatan, ketika saya rasa sedikit, saya cepat-cepat kasih obat. Karena itu hal yang penting untuk rasa kasih kita kepada Tuhan, yaitu menjadi tubuh yang berfungsi mengasihi Tuhan. Perintah Tuhan kita bisa laksanakan kalau tubuh kita sehat. Karena ada pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang harus kita kerjakan. Kita ini kalau Tuhan Yesus ada utusan Bapa, kita menjadi murid Tuhan, disertai oleh Roh Kudus, diberi penghiburan oleh Tuhan di dalam keseharian kita. Demikian Paulus pun juga menyatakan kasihnya, kasih karunia-Nya yang Ibu Lucy tadi katakan, dan itu menjadi ayat hafalan 2 minggu yang lalu ya. Kita bisa mengatakan di dalam 1 Korintus 15 ayat 10 ya. Tetapi kasih karunia Allah, aku ada sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku tidak sia-sia, melainkan aku akan bekerja lebih keras daripada semua. Tetapi bukan aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Jadi Tuhan melalui Paulus ini kita diingatkan bahwa pekerjaan Tuhan di dunia ini belum selesai.
Di dunia ini pekerjaan Tuhan melibatkan kita. Dan Tuhan menyertai kita melalui kuasa Roh Kudus-Nya. Dan kasih kita makin meningkat, ya, harus makin meningkat. Karena kita utusan Tuhan, kita mirip dengan Tuhan Yesus, ya, berani berkorban, berani menghadapi tantangan kehidupan di pandemi ini, ya. Kita jangan merasa gelisah terus sampai gak bisa tidur, ya, tetapi kita belajar tetap kerjakan pekerjaan yang Tuhan percayakan di tengah pandemi ini. Bagi pengurus, kita kerjakan pelayanan dengan sebaik-baiknya untuk menjangkau anggota ibu-ibu KW kita. Ada pekerjaan, kita belajar memperhatikan mereka. Ketika kita tidak gentar, tidak gelisah dengan diri kita ada ketenangan, kita bisa memperhatikan orang lain. Karena itu bukti kasih kita kepada Tuhan, memelihara orang di sekitar kita. Pasti banyak orang yang kesepian, kita belajar memperhatikan mereka. Dan itulah pekerjaan yang Tuhan berikan. Ada orang sharing kepada saya mengatakan, setiap pagi saya berdoa, Tuhan, apa yang harus aku kerjakan pada hari ini dan bisa menyenangkan hatimu. Wah, itu doa yang sungguh luar biasa, ya. Setiap kita, kalau kita memang mencintai Tuhan, kita akan melakukan pekerjaan Tuhan, menghadirkan kasih, cinta kasih Tuhan melalui hidup kita. Banyak orang sekarang gelisah dan gentar. Tuhan memakai kita. Dan Tuhan menyertai kita. Jikalau Paulus mengatakan anugerah Tuhan tidak sia-sia, demikian juga di dalam diri kita. Anugerah Tuhan dalam hidup saya tidak sia-sia. Ya ibu-ibu, ya, katakan kepada Tuhan, tidak sia-sia Tuhan. Karena aku bisa bekerja melayani Engkau, dan Engkau yang menyertai hidupku hari lepas hari. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, kami menyadari di tengah pandemi ini kami takut dan gentar, Tuhan. Kiranya Engkau yang ada dalam hati kami terus bekerja, memberikan damai sejahtera-Mu, memberikan kekuatan kepada kami, Tuhan, untuk terus boleh menyatakan kasih-Mu di tengah-tengah dunia ini, di tengah keluarga kami sebagai utusan-Mu yang setia, yang terus rajin akan mengerjakan pekerjaan-Mu. Dan Kau akan menyertai kami. Dan itulah janji yang Tuhan berikan melalui firman-Mu ini. Engkau sedang mengutus kami di tengah-tengah dunia saat ini, di tengah kesusahan, penderitaan. Beri hati kami, Tuhan, makin merasakan akan kasih dan kuasa-Mu nyata atas hidup kami. Apa yang kami pikirkan, Tuhan, Engkau akan menunjukkan jalannya. Apa yang harus kami kerjakan untuk melayani-Mu di tengah pandemi ini. Terima kasih, Tuhan. Di dalam nama Yesus, utuslah kami. Amin. Mari kita berdoa syafaat. Tuhan Yesus, kami berdoa menyerahkan bangsa negara kami
yang sedang melakukan vaksinasi di seluruh Indonesia. Berkati garda depan melaksanakan vaksinasi, berkati keamanan, berkati ekonomi negara kami dapat mencukupkan segala yang diperlukan. Tuhan juga menolong bangsa kami juga menghadapi bencana, baik banjir bandang, gempa bumi, badai, dan sebagainya. Tuhan, Kau sedang menguji bangsa kami untuk menjadi bangsa yang kuat di dalam mengasihi sesamanya dalam kondisi sulit. Tuhan, terus pupuk kasih dan gotong royong di tengah-tengah pandemi ini. Tuhan, kami mengucap syukur, biarlah Tuhan yang terus merenda kasih antar sesama kami. Kami menyerahkan juga Tuhan untuk gereja kami, jemaat kami yang mengalami sakit penyakit dan kelemahan tubuh. Kami berdoa untuk Pak Yahya, untuk AI Fung Ing, untuk Papa Iling, untuk AI Tan Sesing, Dewi, juga Mama G. Ivan, untuk AI Ahe, Mama Lina, juga untuk jemaat-jemaat kami di jemaat umum yang juga mengalami sakit penyakit. Tuhan, kami mempertaruhkan jemaat-Mu ini ke dalam tangan-Mu. Engkau yang berkuasa menyembuhkan. Engkau juga yang akan memberkati pengobatan yang dilakukan, makanan yang dimakan, boleh menyembuhkan dan menyempurnakan pemulihan. Kalau Paulus mengatakan ada duri dalam daging, justru di dalam kelemahan kuasa Tuhan nyata. Tuhan, kiranya Engkau terus menyatakan kasih-Mu yang besar kepada teman-teman kami ini, Tuhan. Kiranya mereka juga merasakan kekuatan yang daripada Tuhan, pemeliharaan dari Tuhan, dan diteguhkan iman mereka. Berikan mereka sukacita dari Tuhan dirasakan, sehingga mereka tetap bisa memberitakan Injil dalam kelemahan mereka. Ada sukacita di dalam jiwanya. Tuhan, Kau akan menyembuhkan sakit penyakitnya, terutama semangat hidupnya. Tuhan berikan kepada mereka untuk memuliakan Tuhan, menjadi pewarta kasih setia-Mu, baik kepada keluarga, orang-orang yang mendampingi mereka. Berkati mereka Tuhan satu persatu. Kami menyerahkan gereja kami, GKI Kanaan, ke dalam tangan-Mu, yang akan mengadakan ibadah onsite. Tuhan juga mempersiapkan jemaat-Mu, hamba Tuhan, setiap penata layan. Tuhan pakai mereka menjadi alat di tangan Tuhan. Berkati semua, boleh Tuhan pimpin, sehingga onsite boleh menjadi berkat untuk setiap jemaat merasakan akan pemulihan ibadah, pertemuan ibadah di dalam gereja-Mu. Terima kasih Tuhan. Inilah doa permohonan kami di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Sebelum mengakhiri ibadah hari ini, kita akan nyanyi sebuah lagu, yaitu 赞美之前 pancuran pujian.
Mari kita berdoa. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibu-ibu, sampai berjumpa kembali di 2 minggu ke depan. Bye-bye.